Haleluya. Senang kembali kami menjumpai sahabat gembala kembali di dalam program serial pendalaman Alkitab Firman-Nya Hidupku. Dari beberapa episode yang lalu kita sudah melewati milenium ketiga dan hari ini kita masuk di milenium keempat atau hari yang keempat dengan tema kenyataan iman hadirnya Sang Tunas yang dijanjikan dari periode Daud. Ya. Baik, kita akan memulai. Sebelumnya kita akan awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, di mana Engkau memberikan kami kembali waktu untuk mendalami kebenaran-Mu melalui pendalaman Alkitab saat ini. Bekerjalah atas kami, berfirmanlah atas kami. Kami siap untuk dibekali, kami siap untuk belajar, kami siap untuk menerima kebenaran-Mu. Hamba-hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, pembelajaran saat ini, Tuhan juga mengurapi bahkan kami semua, sehingga kami diberkati oleh Engkau. Kami siap memulai pendalaman Alkitab saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat gembala, kita kembali melanjutkan episode sebelumnya dan kita sama-sama melihat pada episode ini tentang kenyataan iman. Kenyataan iman ini kita akan lihat bukan hanya sekedar harapan di masa depan, tetapi ini menjadi landasan keyakinan yang mempengaruhi kehidupan rohani dan juga moral umat Tuhan. Itu sebabnya kenyataan iman ini merupakan refleksi yang mendalam terhadap keyakinan eskatologi dan historis yang akan menyatukan harapan masa depan dengan spiritual umat Allah. Karena janji Allah akan terus mempengaruhi dan membentuk iman orang percaya. Puji Tuhan, melalui pendalaman Alkitab ini kami mengharapkan sahabat gembala akan dibangun imannya, akan bertambah wawasannya untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab slogan kami, orang benar hidup oleh firman. Amin. Amin. Saatnya kita akan berpetualang menjelajahi Alkitab bersama saya, Pendeta Agustini dan juga Pak Gem, Pendeta Haniel van de Krok. Kita akan memulai pembelajaran kali ini. Pak Gem, ya. Kalau kita menyimak episode kali ini adalah episode masuk milenium keempat ya. Ya. Kalau kita memahami apa sebenarnya yang kemudian menjadi titik fokus tentang perkembangan iman pada periode ini. Sebab kita tahu ini kan milenium terakhir dalam kalender sebelum Masehi. Ya, betul. Kalau dibilang perkembangan iman pada periode terakhir di kalender sebelum Masehi, dan itu artinya kalender terakhir sampai dengan hadirnya Yesus Kristus, Sang Tunas itu sendiri, yang kemudian akan memulai perhitungan kalender Masehi. Maka yang sangat menonjol di dalam pengisahan Alkitab adalah tentang hadirnya Sang Tunas ini sendiri, yang tidak lain adalah Yesus Kristus Sang Juru Selamat, yang sudah dijanjikan sejak dari zaman Daud, ya. Tapi sebetulnya ya, karena ya inilah asiknya kita belajar peta zaman. Sebenarnya kata Sang Tunas itu sendiri sudah pernah dinarasikan oleh narator Alkitab di dalam periode Yosua. Tapi yang membahasakan itu Sakaria. Nah, hanya kita mungkin belum melihat Sakaria dulu ya. Sebab di dalam periode ini atau milenium keempat ini, kita rasanya harus bagi dua dulu nih pembahasan kita. Ya. Baik, Pak. Karena terlalu panjang. Iya, terlalu panjang gitu. Kenapa kita perlu bagi dua? Sebab memang di dalam Alkitab ada semacam periode
periode penjedahan lah gitu. Sebagai pengujian, tetapi juga satu sisi ya penghukuman bagi umat Tuhan orang Israel. Nah, itu sebabnya yang kita mau fokuskan dulu pada episode ini, episode 23 ini adalah 400 tahun pertama dulu dari milenium keempat ini, ya, yang menceritakan atau ya yang ya sebutlah meriwayatkan lah ya, meriwayatkan periode monarki Israel, ya, kerajaan Israel, mulai dari Daud sampai kepada Zedekia, raja terakhirnya. Dan itu kalau dihitung ya paling tidak sekitar 400 tahunan. Kenapa kita ambil 400 tahun? Sebab pada tahun 606 dimulailah invasi Nebukadnezar ke kerajaan Yehuda untuk dimulainya awal dari peperangan, invasi dan akhirnya penawanan Israel, yang nanti puncaknya itu di tahun 500-an lah gitu ya. Tapi sudah gelombang penyerangan Nebukadnezar itu sudah mulai tahun 606. Nah, kita bahas dulu yang ini 400 tahun pertama ini. Karena di 400 tahun pertama ini justru penguatan atau kita sebut perkembangan iman ya. Pada sejarah iman, saudara jangan lupa ini sejarah iman ini kan memang sudah merupakan tema besar kita ya di dalam menelusuri peta zaman ini. Nah, ini menjadi sudah boleh dikatakan sudah berpuncak pada wujud dari apa yang diimani oleh orang-orang saleh yang juga kita sebut dengan tokoh-tokoh iman sepanjang 4 milenium dari sejak dosa masuk gitu. Nah, yang saya garis bawahi tentu adalah perkataan Zakaria gitu. Walaupun kita belum singgung ya, belum bahas, tapi kita singgung saja bahwa Zakaria menyebut bahwa pada periode Yosua sang tunas ini sebenarnya sudah dijanjikan gitu. Nah, kalau kita bahas Yosua ini kan berarti masih di milenium kedua ya, pada waktu kita membahas itu. Jadi ini menunjukkan keterkaitan ya, bahwa perkembangan ini berarti memang betul-betul runtut gitu. Nah, kita sekarang lihat nih bahwa dalam 400 tahun pertama di milenium keempat ini memang ada dua peristiwa yang berjalan paralel, dua periwayatan lah ya kita sebut begitu. Pertama tadi adalah monarki, riwayat raja-raja Israel dari Daud sampai Zedekia gitu. Lalu kemudian perpecahan kerajaan ini sendiri setelah Salomo mati ya. Kerajaan yang dipimpin oleh anaknya itu hanya 2 suku saja, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Itu yang kemudian diperintah oleh anaknya Salomo yang namanya Rehabeam. Tapi sisanya 10 suku mengikut Yerobeam. Ini sebutlah panglimanya Salomo, jenderalnya Salomo. Rupanya ada perebutan kekuasaan antara putra mahkota dengan jenderal, begitu ya, dengan panglimanya. Nah, yang menarik itu justru adalah bahwa sejak dari perpecahan ini memang Israel sudah tidak lagi bisa bersatu. Ya. Bahkan ketika pembuangan pun berakhir juga bangsa ini juga tidak lagi ngumpul menjadi satu. Gitu. Nah, yang unik adalah bahwa paralel dengan pengisahan atau periwayatan raja-raja ini dituliskan juga, dicatatkan juga pelayanan nabi-nabi Tuhan. Ya. Yang tercatat di dalam Alkitab memang hanya 15 nabi. Itu 15 nabi kita hitung 3 nabi yang besar itu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Sebenarnya ditambah Daniel juga sih ya. Harusnya memang Daniel juga kita hitung gitu. 4 nabi yang kita masuk kategorikan nabi besar,
ditambah dengan 12 nabi yang kita kategorikan nabi-nabi kecil gitu ya, menurut kategori kanonik ini ya, ini kategori kanonik. Jadi ada 16 nabi. Cuman tadi saya sebut 15 itu karena memang Nabi Daniel ini nggak diterima oleh orang Israel. Sayangnya seperti itu. Hal ini cukup menarik ya. Iya. Dia adalah nabi Allah, tetapi kenapa orang Israel menolak begitu? Artinya tidak mengakui sebagai nabi. Ya, karena Daniel tidak berbicara untuk orang Yahudi, gitu. Lalu kemudian Daniel juga tidak berbicara di tanah Yahudi. Sementara di dalam keyakinan mereka sesuai dengan acuan Taurat, nabi itu baru disebut dengan nabi kalau mereka memang berbicara di tanahnya umat Tuhan dengan berita-berita yang hanya untuk umat Tuhan. Oke. Ya, nah Pengecualian baju Daniel ya. Jadi karena Daniel kan bernubuatnya bukan lagi di tanah Yahudi, tetapi di tanah pembuangan, di kerajaan Babel. Sudah begitu firman Tuhannya pun memang kebanyakan firman Tuhan untuk masa depan dari kerajaan Babel sendiri juga, gitu. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya keterkaitannya tetap dengan umat Tuhan, dengan Israel. Cuman ya inilah uniknya bangsa ini, gitulah ya. Baik. Nah itu mau nggak mau perlu kita bahas, gitu ya. Jadi dalam 400 tahun ini sambil kita juga membahas periode raja-raja, walau memang tidak akan mungkin kita bahas secara detail ya. Kita juga perlu membahas keterkaitannya dengan periode pelayanan nabi-nabi. Nah, kenapa hal ini menjadi penting? Ya, karena pertama di samping juga Alkitab mengkanonkannya, gitu ya. Yang kedua, karena kita perlu mengetahui perkembangan iman itu sendiri sebenarnya lebih banyak diperoleh informasinya dari tulisan para nabi, gitu. Perkembangan iman. Oke, jadi kita mulai ya. Kita mulai dari yang pertama ini. Karena memang milenium keempat ini kan dihitung dari Daud. Daud naik menjadi raja itu tahun 1010 ya, sebelum Masehi. Angka-angka ini sudah lebih banyak disepakati gitu ya oleh beberapa komentator lah ya, baik dari ahli sejarah, geologi gitu kan. Ya juga teologi gitu ya. Dari juga mulai pentarihan kebudayaan, perkembangan kebudayaan, rata-rata memang pada tahun 1010 ini yang paling banyak direkomendasi. Ada juga sih yang menyebutkan pentarihannya 1006 gitu. Ya oke lah 1010 dan 1006 cuma beda 4 tahun, saya pikir juga presisinya toh masih hampir 100% gitu ya. Nah, kita sebutlah 1010 itu Daud menjadi raja, gitu. Nah, ketika dia menjadi raja, Nabi Nathan ini bahkan sudah memperingatkan Daud, gitu. Sudah ya oleh karena satu hal, kita perlu baca lah gitu ya di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 sudah mengucapkan satu firman dari Tuhan sendiri, gitu, yang menjadi jawaban dari Tuhan tentang kerinduan Daud untuk membuat satu rumah, satu tempat kediaman bagi Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan dari kerinduan ini dulu sebelum kita baca, sebenarnya Daud sedang berupaya juga untuk merealisasikan apa yang Allah tetapkan sendiri dalam Taurat, dalam Ulangan pasal 12. Bahwa di situ dituliskan, tapi kita nggak usah baca ya, cuman sahabat gembala mau membacanya nanti ya, oke saja. Di dalam Ulangan 12 itu ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di situ dituliskan bahwa umat Tuhan ini nanti harus datang ke satu tempat yang Tuhan sudah tunjuk untuk membawa semuanya ke satu tempat itu. Apa semuanya? Ya korban-korban mereka gitu ya, persembahan-persembahan mereka, keluarga mereka harus bawa itu ke satu tempat yang Tuhan tunjuk. Nah, itu diucapkan di zamannya Musa loh. Ya, di zamannya Musa. Artinya ketika
orang Israel sudah memasuki milenium ketiga. Tetapi tempat yang betul-betul ditunjuk Tuhan pada akhirnya baru terrealisasi, paling tidak kita hitung 500 tahun kemudian. Dan itu sudah masuk periode milenium keempat ini. Dan orang yang punya kerinduan itu adalah Daud. Jadi bisa bayangkan, ini kan perkembangan iman namanya. Ya, seorang yang kemudian berusaha mempercayai bahwa apa yang tertulis dalam Taurat itu akan terjadi. Tapi memang tidak terjadi pada masa di mana Taurat itu diberikan, yaitu pada masa Musa. Mungkin kalau dipikir, apakah jangan-jangan Musa tidak mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan imannya atau merealisasikan imannya? Toh pada Musa sudah ada tabernakel. Sebutlah itu merupakan bentuk awal gitu ya. Bentuk awal dari tempat ibadah yang nanti permanen akan dibuat oleh Daud. Jadi kita bilang juga bahwa memang perkembangan iman pada Musa sejak Taurat itu dituliskan itu juga sudah cukup baik. Tapi kalau lihat perkembangan iman secara global gitu ya, secara holistik, kesatuan Alkitab, keutuhan Alkitab ya baru di Daud ini gitu loh. Maka di saat 2 Samuel pasal 7 saya baca dari ayat 4 gitu ya. Tapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Tuh, disinggung loh. Ya. Jadi apa yang Musa buat itu tetap tidak bisa disebut sebagai tempat kediaman gitu ya, rumah. Tetapi tetap Allah berdiam di situ. Jadi ada kediaman sementara, ada kediaman tetap. Gitu toh. Nah, kediaman sementara dan kediaman tetap. Dan kediaman tetap. Okay. Kediaman sementara itu menunjukkan bahwa iman mereka dalam meresponi hukum Taurat itu, khususnya yang berhubungan dengan akan adanya tempat ibadah, itu tetap sudah menunjukkan perkembangannya. Hanya kalau kita melihat peta zaman ini kan perkembangan iman itu tidak hanya sekedar periodik gitu ya, tapi juga holistik yang saya katakan tadi, keseluruhan. Nah, rupanya Daud rindu merealisasikan itu. Apa yang 500 tahun sebelumnya 500 tahun sebelum Daud ada sudah dituliskan kerinduan Tuhan itu. Nah, singkatnya kalau kita kemudian baca ayat yang ke-11 tadi sudah kita loncat langsung ya. Tadi kan sudah di ayat yang ke-6 dikatakan sejak aku menuntun umatku Israel. Gitu. Lalu kalau kita baca ayat 11, loncat ayat 11. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaan untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Jadi sebutlah pada periode awal di milenium 4 ini, tahun 1000 gitu ya. Karena ini milenium awal berarti kan sudah mulai dari 1000 sampai 0 kan begitu. Allah sudah berjanji loh, bukan hanya kepada Daud, tapi bahkan kepada Salomo nanti yang disebut di sini anak kandungnya, bahwa kerajaannya akan dikokohkan, gitu. Keturunannya akan disebut anak Allah,
anak bapakku. Ya toh. Karena Tuhan bilang aku aja di bapaknya. Kan begitu. Jadi dari sini kita lihat bahwa perkembangan iman dari apa yang kemudian Nathan ini suarakan kepada Daud, itu saya yakin juga menjadi jawaban Daud atas doa-doanya, pergumulannya ketika dia masih muda. Dari situlah kan banyak lahir mazmur-mazmurnya itu. Ya, hanya tentu kita tidak mungkin bahas panjang lebar di sini. Tentu nanti dalam kesempatan lain, dalam topik lain kita bisa bahas. Tetapi dalam masa mudanya Daud, ketika Daud Daud kan menjadi raja ditulis umur 30. Dan 40 tahun jadi raja berarti dia menjadi raja sampai umur 70 tahun. Ya, kira-kira 70 tahun. Ya, kan 40 tahun dia jadi raja sementara dia naik tahta umur 30 tahun. Nah, sebelum umur 30 tahun Alkitab menceritakan bahwa dia hanya menggembalakan kambing domba dari papanya sendiri, Isai. Karena kakak-kakaknya itu tentaranya Saul semua. Kan begitu ya? Iya. Tiga kakak tertuanya adalah tentara-tentaranya Saul. Dan saya yakin sebagaimana kalau kita ikuti di dalam tulisan Mazmurnya Daud, ya, akan nampak kok doa-doa Daud itu. Jadi Daud ini bukan baru jadi raja punya kerinduan. Belum jadi raja udah punya kerinduan dia. Gitu loh. Justru karena dia sudah memendam kerinduannya ini, sudah memelihara kerinduannya ini, sebutlah dalam 30 tahun pertama masa hidupnya, ketika jadi raja, Allah kemudian sudah mulai memperhitungkannya itu. Gitu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Nathan ini, ya, dan untuk diteruskan kepada Daud. Nah, uniknya memang setelah itu 40 tahun baru kita bicara Salomo, kan? Tapi saya ingin menegaskan, nah inilah kenapa kita perlu melihat paralel ceritanya antara periode periwayatan raja-raja dengan periwayatan nabi-nabi. Karena 278 tahun kemudian, sebutlah ya, kita ambil saja 2/3/4 abad kemudian, itu Yesaya meneguhkan apa yang kemudian dirindukan oleh Daud itu dengan perkataan ini. Coba kita baca Yesaya pasal yang ke-11. Yesaya pasal yang ke-11. Ayat yang pertama, itu ditulis begini. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Dan seterusnya. Tunggul Isai, yang disebut dengan tunggul Isai siapa? Gitu. Pasti Daud. Dan kemudian keturunan-keturunan Daud otomatis. Gitu. Tapi kalau kemudian bicara tentang roh Tuhan ada padanya, roh pengertian, yang nantinya akan menjadi satu kutipan dari catatan-catatan Injil, maka berarti yang disebut dengan tunas ini adalah juga oknum yang sepanjang milenium ini, milenium 4 ini, akan terus dikumandangkan sampai ke Zakaria tadi. Nah, kita kan mesti bagi. Zakaria kita belum lihat ya. Zakaria kita akan lihat nanti di episode berikut, gitu. Tetapi konsistensinya bisa kita hitung. Zakaria itu paling tidak berkumandang setelah masa pembuangan. Kurang lebih kita sebut ya abad 4 abad 4 sebelum Masehi. Kalau ini kan berarti kita hitung di milenium keempat ini, kita hitung mulai dari abad yang ke-10 sampai abad 1 kan begitu ya, kita hitung kan mundur kan. Iya. Nah, abad yang ke-10 sampai dengan munculnya Yesaya ini, itu abad yang ke-7 kita sebut. Yaitu. Sementara Salomo di mana coba? Salomo kan masih ada di abad pertama juga, di abad 10 juga. Karena jaraknya Daud dengan Salomo hanya 40 tahun. Jadi otomatis yang dibicarakan oleh Yesaya 3 abad kemudian kan bukan Salomo lagi. Karena Salomo udah lewat toh, kan gitu.
Betul ya? Iya. Berarti yang dibicarakan siapa? Berarti yang dibicarakan adalah sosok yang memang Yang masih berbeda. akan datang, kan begitu. Gitu loh. Jadi, kalaupun disebut dengan Tunggul Isai, betul itu Daud. Lalu anak Daud Salomo, tapi karena Salomo itu sudah melewati masa Yesaya. Salomo masih di abad 10. Yesaya abad 7 gitu kan. Periode yang berbeda ya. Nah, ya sudah 300-an tahun toh gitu. Jadi kita meyakini bahwa yang dibicarakan Yesaya itu pasti adalah oknum yang lain, sosok yang lain. Makanya saya katakan dalam iman kita ini Yesus Kristus. Cuman kan kita belum bahas di episode ini. Kita khususkan dulu di 400 tahun pertamanya, di 4 abad pertamanya. Gitu. Nah, dari sinilah kemudian setelah Salomo Tuhan percayakan untuk menggantikan bapaknya Daud, dia kemudian membangun bait Allah. Tapi yang menarik perhatian saya itu sebenarnya bukan pada niatnya membangun. Sebab ketika dia membangun itu sebetulnya dia membangun dari modal yang bapaknya sudah sediakan. Betul. Gitu. Bayangin bapaknya sudah menyediakan 1 juta talenta emas, belum lagi perak, tembaga, lalu kemudian peralatan terbaik gitu. Bahkan juga Daud itu ayahnya sudah membentuk satu tim-tim, sebutlah sekarang gitu ya, tim-tim pelayan untuk bait Allah. Seperti tim musiknya sudah dibentuk dulu, tim penyanyinya kor gitu ya, kalau orang GPDI dulu bilang sangkor gitu, sudah dibentuk dulu gitu. Para penyanyi ya. Jadi otomatis Salomo ini sebenarnya hanya tinggal ngegonginnya doang gitu. Maka saya tidak melihat periode dari atau starting poin dari pembangunannya, tetapi justru dari doanya. Nah, kita perlu lihat ini. Dari sinilah kita tahu bahwa memang perkembangan iman di dalam periode ini betul-betul sudah mengarah kepada satu kenyataan. Nah, itu makanya kita beri judul kenyataan iman. Betul. Coba kita lihat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Dan ini buat saya doa yang luar biasa. Makanya kenapa kalau sahabat gembala kemudian telusuri mengapa kemudian bait Allah itu disebut sebagai rumah doa. Kan begitu, ingat Yesus kan pernah bilang juga kepada orang-orang Farisi yang juga berjualan di bait Allah. Ya, Yesus bilang jangan jadikanlah rumah doa ini tempat berjualan. Loh, kok disebut rumah doa padahal bait Allah itu sebenarnya lebih identik kepada rumah pengajaran. Sebetulnya toh, karena disitulah ada kelas-kelas pelajaran seperti bait sefer, bait midras, bait talmud. Gitu. Kok disebut rumah doa? Kenapa Yesus gak sebut rumah pengajaran? Mungkin karena awalnya ketika pentahbisan itu dibangun dengan doa, dilandasi dengan doa. Bahkan ketika masa persiapan di zaman Daud sudah ada doa-doa juga toh, gitu lah. Nah, kita lihat ini yang menariknya. Kenapa? Dari doa-doa inilah kita akan melihat adanya sebuah kerinduan untuk merealisasikan hukum Taurat. Gitu. Jadi acuan doa Salomo ini hukum Taurat banget. Coba bayangin itu. Jadi kan artinya masih linier, masih nyambung antara apa yang diimani oleh Daud bapaknya, kemudian yang terus dipelihara oleh Salomo, itu juga tidak jauh dari apa yang juga Tuhan rindukan untuk umat Israel bangsanya melalui Taurat. Nah, jadi ini memang sebuah baik keinginan Allah maupun juga ketika umat Allah mulai memahaminya ya. Iya, gitu loh. Jadi Taurat ini kan sebenarnya tidak hanya ditulis hanya untuk sekedar menjadi sebuah panduan perilaku, panduan moral gitu. Tapi bahwa Taurat itu ya juga menyiratkan adanya kehadiran Tuhan di sana. Hanya kehadiran Tuhan ini perlu periode untuk betul-betul menyatakan, merealisasikan di dalam bentuk yang kasat mata. Nah gitu loh. Nah kita baca tadi mulai dari 1 Raja-Raja pasal 8. Coba kita perhatikan mulai ayat yang ke 22
27 lah ya. Kita perhatikan begini. Tapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jadi Salomo menyadari bahwa rumah Tuhan ini sebenarnya tetap tidak pas, tidak layak untuk jadi tempatnya Tuhan. Hanya karena memang Taurat mengamanatkan itu. Jadi orang-orang beriman ini, tokoh-tokoh iman ini sebenarnya hanya melakukan dalam upaya untuk mengembangkan iman mereka sendiri, memperkuat harapan mereka bahwa Taurat ini tidak hanya sekedar undang-undang yang mengatur perilaku hidup, tapi memang sebuah kehadiran Tuhan sendiri, sebuah kehidupan sendiri gitu. Walaupun disadari ya nggak cukup, betul gitu. Bahkan segala langit pun tidak memuat Tuhan gitu ya. Jadi kita juga tidak bisa mengagungkan rumah Tuhan atau gereja, karena gereja kan hanya semacam lembaga representatif bahwa Allah bisa hadir kan begitu ya. Terus kita baca ayat 28. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allah, dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Jadi karena tempat itu nggak cukup, maka lebih baik Tuhan dengar doa saya aja. Gitu loh. Iya kan? Iya. Maka sebenarnya kalau kita kita betul-betul menghayati tulisan ini, kita akan tahu bahwa rumah Tuhan, gereja sekarang kan lebih disebutkan dengan label seperti itu. Itu bukan tempat berkomunitas sebenarnya, tapi tempat untuk berdoa, tempat untuk menghadirkan Tuhan. Hal berkomunitas itu adalah kemudian efek berantai saja, oleh karena kita telah menjadi saksi, semakin banyak yang ikut serta, otomatis muncul komunitas. Ya, karena jadi sebuah perkumpulan gitu ya, orang-orang yang tapi bergabung komunitas dalam tidak boleh menggantikan identitas dari gereja itu tuh. Iya. Betul. Kadang-kadang yang terjadi malah sebaliknya, komunitas itu harus mendapat tempat yang lebih gitu loh, daripada kehadiran Tuhan. Salomo bilang di ayat ini, tempat Tuhan itu nggak akan pernah cukup mau segede apapun. Maka lebih bagus Tuhan dengar doa saya aja gitu kan. Nah, dari doa-doa itu coba kita perhatikan, kita urutkan dari ayat 31 ya, dari ayat 31. Jika seorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah ke depan mezbahmu di dalam rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkan di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. Maka sebagaimana yang juga ditegakkan, diamalkan dalam Taurat, bahwa orang benar itu pasti akan mendapatkan pembenaran dan keadilan. Tapi orang yang salah, walaupun awalnya mungkin diselamatkan, dibenarkan, tapi tetap saja akan bersalah kalau dia tidak mau mengubah kehidupannya. Nah itu. Jadi artinya bahwa apa yang diimani oleh umat Tuhan ini, sejak dari Taurat ditulis itu, bahwa siapa yang melakukan hukum Tuhan itu pasti akan benar. Ya. Gitu loh. Nah ini kan kalau kita mundur lagi ke belakang, jangankan di periode Taurat, periode pra-Taurat, kita ingat Abraham tokohnya. Ya. Bukankah dia sudah pernah dinyatakan sebagai orang benar dengan imannya? Nah gitu. Walaupun ketika dia beriman, dia belum punya acuan, belum punya hukum Taurat sebagai acuannya. Hukum Tauratnya masih di dalam hati kan, Alkitab bilang. Tapi karena ia percaya, ia melakukan apa yang ia yakini dalam hati, maka Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Kata memperhitungkan itu sama dengan bahwa Allah akhirnya yang menyatakan dia benar, menganggap dia benar, walaupun tulisannya belum ada. Apalagi kalau ada tulisan, gitu. Jadi sebenarnya di dalam bait Allah ini yang Salomo buat, sekalipun yang ditegakkan, dibangun dulu, yang dialasinya itu adalah doa. Tetapi kebenaran itu kan tetap harus ada acuannya. Apa? Taurat. Makanya tetap kenapa ada pengajaran dan ada penyembahan. Jadi dengan kata lain kan bahwa
untuk merealisasikan iman itu sendiri secara penuh, secara holistik, kita hanya punya dua hal ini, pengajaran, penyembahan. Pengajaran, penyembahan. Nah, gereja memenuhi nggak ini? Kadang ada gereja yang tendensi sekali pada penyembahan toh. Pengajaran diabaikan. Kenapa? Oh, karena Allah duduk di atas pujian. Iya sih benar. Allah duduk di atas pujian. Emang Allah nggak duduk di atas firman-Nya, gitu kan? Sehingga kita seperti membuat semacam prioritas, gitu. Padahal ini kan merupakan sebuah keutuhan, gitu ya. Tadi saya katakan dengan kata holistik. Terus yang kedua kita mulai dari ayat 33. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan mohon kepadamu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkan di sorga dan mengampuni dosa umat Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka. Nah, dari ayat inilah kita tahu bahwa Salomo pun sudah memiliki semacam perasaan bahwa konsekuensi dari Taurat itu akan ada. Konsekuensi apa? Di Taurat dikatakan. Nanti sahabat gembala akan dapatkan. Kita sebenarnya sudah pernah bahas, hanya mungkin tidak detail. Dari Ulangan 12 sampai Ulangan 26. Ada satu ketentuan dalam Taurat begini, nanti ketika engkau sampai ke tanah yang akan kuberikan kepadamu, maka engkau harus mengusahakan tanah itu, tetapi pada tahun yang ketujuh, engkau harus mengistirahatkan tanah itu. Jika tidak, maka aku akan membuat tanahmu sepi, kata Alkitab. Nah, rupanya pelan-pelan, disadari atau tidak, orang Israel telah melakukan pelanggaran ini sepanjang 490 tahun sejak dari periode matinya Yosua. Nah, gitu loh. Cukup lama. Lama, dan itu memang kalau dihitung pas memang dari sebutlah matinya Yosua sampai kemudian zamannya Saul, gitu ya. Itu sebenarnya sudah cukup lama, memang sudah berlangsung masa di mana orang Israel sudah mulai melalaikan Taurat, gitu, khususnya di dalam hal pemeliharaan tanah. Nah, Salomo ngerasa ini bahwa karena ada pelanggaran, maka konsekuensi Taurat pasti akan berjalan. Itu sebabnya penting buat dia mendirikan rumah supaya setidaknya masih ada satu tempat di mana umatnya akan mendatangi Tuhan untuk minta ampun. Dari situlah nanti Tuhan akan melakukan kehendaknya, menyatakan putusan kehendaknya. Ya mau diampuni syukur, ya mau dihukum syukur, pokoknya sudah ada aktivitas itu. Nah, gitu loh. Iya. Itu kan perkembangan iman namanya. Berarti Salomo yakin bahwa Tuhan tuh masih bisa didatangi kok. Tuhan tuh masih bisa untuk, ya sebutnya dalam bahasa kita, masih bisa diajak negosiasi. Walaupun artinya ya kehendak Tuhan tetap. Negosiasi ya, bukan berarti Tuhan kita mempengaruhi Tuhan ya. Artinya bahwa kita tetap meminta sesuatu, kita tetap di support gitu ya, untuk selalu menaikkan pengharapan kita, doa-doa kita. Cuman ya tetap kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Makanya kita pakai istilah negosiasi lah di situ ya, gitu. Dalam bahasa sekarang gitu. Jadi apalagi ya, mungkin tidak semua ya, tapi ayat 35 dan 36 ini juga penting. Di ayat 35-36, karena ini menyinggung tentang tanah pusaka. Ditulis begini, apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini. Tempat ini maksudnya rumah Tuhan kan, gitu. Dan mengakui namamu dan mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka, maka engkau pun kiranya mendengarkan di sorga dan mengampuni dosa hamba-hambamu umat Israel, karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti, dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Tuh, istilah milik pusaka itu yang kita tahu kan menjadi bahasa umum di dalam periode Yosua. Yosua ya, pembagian tanah perjanjian bagi suku-suku Israel. Nah, gitu.
Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka sebut itu tanah perjanjian. Gitu. Kenapa? Karena masih dijanjikan. Iya. Ketika kemudian masuk dan dibagi-bagi oleh Yosua, maka kemudian disebut sebagai tanah pusaka. Tanah pusaka Gitu. yang menjadi warisan Tuhan. Ya, tetapi Tuhan bilang kan, sejak zaman hakim-hakim pun belum ada doa-doa naik seperti ini. Belum ada bahkan tempat kediaman yang tetap, gitu. Sementara tempat ini, rumah Tuhan, walaupun Salomo bilang nggak cukup buat Tuhan, tapi setidaknya adalah satu representasi dari kerinduan umat Tuhan untuk ketemu dengan Allahnya. Nah, gitu loh. Ini buat saya perkembangan iman. Karena nanti pada akhirnya sang bait Allah itu sendiri kan akan hadir. Gitu, yang disebut dengan sang tunas itu sendiri. Ya, makanya kita teringat nanti karena ketika Yesus berkata, bongkar bait Allah dalam 3 hari aku akan membangun. Berarti itu kan sang bait Allahnya sendiri hadir langsung. Tidak lagi terrepresentasi di dalam bangunan. Jadi yang dinaikkan adalah doa, lalu juga adalah kerinduan untuk menghayati atau juga menginternalisasi atau juga melakukan hukum Taurat. Nah, gitu loh. Baru kemudian, ini kita masih di 400 tahun ya. Tadi kita masih di abad 10-nya ini sebenarnya. Nah, baru kemudian ketika masuk di abad yang ke-6 lah, sebutnya mendekati abad yang ke-6. Ada seorang raja lagi yang namanya Yosia. Nah, Yosia ini pun mendapatkan pembaruan perjanjian, yang ternyata perjanjian yang dibaharui adalah apa yang sudah Allah pernah buat dengan Daud melalui Nathan. Gitu. Nah, kita baru bisa dapat itu di dalam Yeremia sebenarnya. Coba kita lihat ya, Yeremia pasal 31. Yeremia pasal 31. Jadi Yeremia ini berbicara memang di era dari Raja Yosia. Gitu. Lalu kalau kita baca di pasal 31, itu kan ditulis perjanjian baru ya, judul dalam pasal 31 Yeremia yang diberikan oleh lembaga Alkitab itu adalah perjanjian baru. Tapi kalau kita baca kan panjang sekali, maka saya ingin fokuskan saja pada ayat yang ke-31-nya juga. Ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sama nggak dengan yang tadi Nathan ucapkan kepada Daud? Ya. Sama. Setelah Daud berdoa, menyatakan kerinduannya untuk membangun rumah Tuhan, tapi Tuhan bilang, udahlah, nanti anakmu aja yang bangun, gitu. Cuman, walaupun anakmu yang bangun, tetap kerajaanmu yang akan kukokohkan, gitu. Nanti juga bahwa keturunan anakmu pun akan menjadi anakku dan aku jadi bapaknya, itu diucapkan toh. Jadi artinya apa yang Yeremia ucapkan kepada Yosia ini, itu semacam peneguhan dari apa yang Nathan ucapkan kepada Daud. Dan ini kan intervalnya ada sekitar 400 tahun. Gitu. Jadi menarik sekali kalau memang kita membahas ini, kita baru bahas di di paruh, sebutlah di paruh pertama ya, dari milenium keempat ini. Ini baru medio awal istilahnya kan, baru ya sebutlah separuh dari milenium pertama. Yang kita bahas itu ternyata perkembangan iman yang sudah lebih ke arah realisasi atau kenyataan iman. Kenyataannya nanti di episode berikut yang paruh keduanya gitu. Baik.
Jadi itulah penjelasannya paling tidak ya yang bisa kita amati dari periwayatan narator Alkitab ini. Baik, Pak Gem. Kalau sampai di periode ini, nah untuk menutup episode kita kali ini, statement closing dari Pak Gem, apa yang kemudian menjadi inti, menjadi pesan bagi kita, menjadi pembelajaran bagi kita, sehingga melalui periode ini kita bisa terbangun juga dalam iman, terutama kenyataan iman. Ya, artinya bahwa kalau narator Alkitab khususnya pada periode Nathan, lalu diteguhkan 3 abad kemudian ke Yesaya, lalu diteguhkan 1 abad kemudian Yeremia. Yaitu kan jaraknya 4 abad. Ini kan ada Nathan, memang sayangnya Nathan tidak ada kitabnya. Ya memang ada nabi-nabi yang juga tidak menuliskan kitab ya. Elia, Elisa juga tidak ada kitabnya. Tapi yang saya mau katakan begini, bahwa mereka ini hidup di zaman yang berbeda toh. Tapi kok bisa punya suara yang sama? Berarti artinya bahwa Allah itu tahu memilih orang-orang yang punya kerinduan sama, apalagi visi sama gitu ya. Dan Allah pasti akan memegang perjanjiannya. Nah bagi kita sekarang, kita punya nggak keteguhan pengharapan seperti itu? Bahwa memang iman itu menuju ke realisasi itu butuh waktu lama gitu ya, tidak bisa sebentar. Jadi jangan nanti sahabat gembala merasa bahwa kalau sudah berdoa sekali 2 kali langsung tokcer mesti dapat punya gitu loh. Jadi mungkin itu yang bisa saya statementkan gitu ya, bahwa karena toh untuk menuju ke realisasi ini yang baru kita lihat baru di milenium keempatnya loh, baru 4 abad. Dimana kalau kita melihat lebih ke belakang lagi, dari milenium 1, lebih lama lagi gitu loh. Ya, artinya kita fokus di periode ini ya Pak Gem. Baik, di periode ini sahabat gembala, kita dibangun untuk bisa melihat bahwa ternyata Allah akan memakai orang-orang yang punya hatinya lewat kerinduan yang sama, visi yang sama, yang dapat Allah pakai dalam pekerjaannya, terutama mewujudkan kenyataan iman dari apa yang Tuhan sudah janjikan di periode-periode yang lalu, dan peneguhannya pada periode-periode yang berjalan dan dapat dinyatakan dalam kehidupan umatnya. Puji Tuhan. Demikian episode kita kali ini, dan kami berharap bahwa sahabat gembala semakin terbuka wawasannya, sehingga melalui episode-episode yang kami berikan, melalui pembelajaran iman ini, sahabat gembala semakin juga bertambah dan bertumbuh iman, keyakinan semakin kuat di dalam Tuhan. Kami rindu bagi sahabat gembala yang merasa mengalami berkat Tuhan melalui pembelajaran ini juga dapat mengirimkan kepada saudara-saudara yang lain. Dan kami pun tetap memiliki kerinduan bahwa sahabat gembala tetap memiliki semangat, menjaga semangat kita untuk terus belajar, sehingga kita pun semakin bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri episode kita kali ini, dan kita akan tutup, Agem akan tutup kita di dalam doa penuh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk episode ini. Kami belajar dari periwayatan penulis Alkitab tentang perkembangan iman yang menuju kepada kenyataan atau realisasinya di milenium terakhir pada kalender sebelum Masehi. Walau kami baru melihat paruh pertama saja, dan itu pun hanya 2 tokoh saja, tapi kami sudah mulai merasa kagum tentang konsistensi dari iman itu juga akan membuahkan pekerjaan Allah, yang menunjukkan juga konsistensi dari kehendak Allah, dari kerinduan Allah. Dan kami menyadari Tuhan bahwa seringkali kemanusiaan kami inilah yang telah mengalahkan iman kami lebih dahulu. Kedagingan kami yang seringkali mengalahkan pengharapan kami, sehingga kami lebih cepat untuk terburu-buru. Kami bahkan sudah menggunakan mungkin perasaan kami untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan.
sementara seharusnya kami lebih menggunakan iman kami daripada perasaan kami. Maka Tuhan tolong, sejalan dengan kami menelusuri periode-periode penting pada sejarah iman melalui pelajaran peta zaman ini, Tuhan kiranya meneguhkan iman kami bahwa Allah tetap akan bekerja sampai merealisasikan apa yang kami imani. Walaupun mungkin butuh waktu panjang, tapi tugas kami hanya satu, membuat diri kami bersemangat, membuat hati kami termotivasi, membuat iman kami tetap ada di dalam pengharapan. Karena Allah tidak pernah berubah. Allah tetap menunggu respon. Sebagaimana juga Ia menunggu di abad-abad berikutnya. Ada orang-orang saleh, tokoh-tokoh iman yang ingin mendirikan tempat bagi Tuhan. Walaupun engkau sudah mengucapkannya ratusan tahun sebelumnya, tapi itu membuktikan bahwa Allah juga akan tetap menunggu. Allah dengan sabar akan menguji juga iman anak-anak Tuhan. Dan kami berdoa, kiranya kamilah orang-orang yang teruji itu ya Tuhan, sehingga kami layak untuk mendapatkan kenyataan dari iman kami. Apapun yang kami rindukan, apapun yang sahabat gembala rindukan, dan masih diikat dalam pengharapan untuk terus diminta kepada Tuhan, disampaikan kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa di tempat ini, Tuhan berikan mereka ketekunan, supaya mereka tidak bosan, mereka kemudian tidak menjadi lelah untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, sambil mereka berharap satu kali kelak iman mereka akan terrealisasi. Berkati umat-Mu, berkati sahabat gembala dimanapun mereka berada. Berkati mereka yang juga ikut memberkati program ini. Berkati persembahan-persembahan dari umat-umat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, memohon perlindungan penyertaan Tuhan dari hari ini sampai seterusnya. Maka terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus pemelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa di episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.